Halo pembaca setia juliarias.blogspot.com. Terima kasih banyak sudah mengunjungi blog saya. Dan hingga saat ini salah satu postingan yang paling populer yang ada di blog saya yaitu bagaimana cara untuk bilang R. Nah, ada banyak sekali komentar yang mungkin sampai saat ini belum bisa saya membalasnya satu persatu. Bahkan sampai ada yang SMS saya, dan saya mohon maaf sekali karena tidak membalasnya karena kesibukan saya sebagai ketua OSIS. Dan mulai sekarang saya akan kembali lagi kepada rutinitas blogging, jadi stay tune di blog saya. Nah, di blog saya hanya menulis secara tulisan, kini saya coba mengulasnya secara lisan, jadi saya menggunakan metode video di sini. Cerita kenapa saya bisa bilang R adalah saya dulu sama seperti Anda, hingga kelas 2 SMP saya sama sekali tidak bisa mengucapkan huruf R. Hingga saya dihadapkan dimana pada situasi saya mewakili sekolah saya untuk pidato di level kabupaten, di sana pidato bahasa Bali. Nah, ketika H-4 hanya dari 10 kandidat yang ada, hingga saya yang terseleksi yang masih mengikuti pelatihan yang ada. Hingga saya tidak memiliki pilihan lain, pembina melihat saya sangat kecewa, saya nggak bisa bilang R, tapi saya memiliki niat untuk tidak mengecewakan pembina saya. Hingga ketika saya pulang sekolah, saya berpikir, banyak orang yang mengatakan kenapa kita harus mengucapkan huruf L, kenapa kita harus mengucapkan huruf L dengan mengucapkan L berulang kali, seperti L. Saya sudah mempraktekannya sampai berhari-hari, namun itu tidak berefek pada saya. Mungkin untuk beberapa orang itu berefek, tapi untuk saya tidak. Hingga akhirnya saya memilih menggunakan kata lain. Nah, saya berpikir ada 26 abjad yang ada, kenapa kita harus memilih abjad L? Oke, saya mulai dari A, B, C, D. Nah, ketika di huruf D, saya menemukan sebuah tekanan di ujung lidah saya. D. Nah, di sana saya ingin mencoba mencari abjad yang lain, apakah ada sebagus abjad A atau tidak, sebagus abjad D atau tidak. Nah, hingga akhirnya saya tidak menemukan abjad yang bagus lainnya. Hingga saya baca kembali teks yang saya miliki, saya cari kata dengan jumlah R terbanyak. Di sana teks pidato bahasa Bali, dan ada satu kata yang bernama rarat. Darat itu adalah artinya terkenal. Kalau salah katanya sampun, saya darat, sudah sangat terkenal. Jika R di sana kita ubah menjadi huruf D, akan menjadi kata yang lucu, mohon maaf, akan jadi dadat. Namun ini metode yang berhasil saya gunakan. Walaupun lucu, tapi Anda bisa melatihnya sendiri di rumah, mungkin di kamar. Kalau Anda tidak umum, Anda akan malu. Oke, saya mulai. Latihannya adalah saya mengucapkan dadat berulang kali. Sebagai contoh, pelan dulu. Dadat. Semakin belakang semakin cepat, hingga akhirnya ada sebuah kata hingga ada kata itu. Nah, berarti ketika Anda sudah sampai di tahap ini, berarti Anda memiliki peluang untuk bisa melatih lagi agar Anda bisa mengucapkan huruf R. Saya ulangi lagi, selalu saya latih karena motivasi saya yang tinggi dan niat dan juga tekanan dan dorongan hingga saya harus bisa bilang R. Hanya kurang dari 1 jam saya berhasil mempraktekkan metode ini hingga saya bisa. Namun akhirnya adalah saya tidak bisa mengucapkan huruf R sepanjang orang lain, hingga endingnya saya hanya bisa mengucapkan huruf R sebatas sehembusan nafas saya. Sebagai contoh, R. Namun Anda harus tahu, ketika saya SMP, saya ke sekolah sering naik sepeda. Jadi ketika saya bersepeda di jalan, saya selalu bilang R sehembusan nafas, R. Bahkan saat pidato pun terdengar sangat lucu. Sebagai contoh, harus ada jeda yang saya ucapkan. Sebagai contoh, suksema aturan titiang majeng re pengentar acara antuk galas sani kepikiran titiang. Namun karena saya hanya bisa bilang huruf R sehembusan nafas, jadinya suksema aturan titiang majeng ring pengintar acara, dimana ada huruf R di sana saya cepat mengucapkannya. Namun akhirnya saya bisa mengucapkan huruf R dengan metode yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi poinnya adalah tetap semangat, latihan, komitmen benar-benar harus dijaga. Kenapa? Ketika Anda tidak memiliki semangat dan komitmen, maka rutinitas latihan Anda akan tidak maksimal. Bahkan banyak yang sudah membaca blog saya, banyak juga yang nggak bisa, mungkin karena mereka kurangnya komitmen. Tapi saya yakin, jika Anda memiliki semangat, Anda memiliki komitmen, dan Anda memiliki tekad, Anda pasti bisa.
Saya juga bisa, kenapa Anda tidak? Anda harus mencobanya. Baik, terima kasih. Mungkin jika Anda memiliki pertanyaan lain, silahkan Anda komentar. Saya akan berusaha untuk menjawabnya. Apapun itu, mari kita berdiskusi lebih banyak di blog di juliariasa.blogspot.com. Terima kasih banyak untuk menyaksikan video ini. Thank you.